Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Ini adalah kayak seperti ringkasan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian penduduk. Yang kedua, dinamika kependudukan. Yang ketiga, faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang keempat, masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Yang pertama, pengertian penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk itu adalah individu atau sekelompok yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tuh meliputi dari warga asli sama warga asing. Di Indonesia itu, penduduk memiliki durasi tinggal minimal 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Ini adalah kayak seperti ringkasan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian penduduk. Yang kedua, dinamika kependudukan. Yang ketiga, faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang keempat, masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Yang pertama, pengertian penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk itu adalah individu atau sekelompok yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tuh meliputi dari warga asli sama warga asing. Di Indonesia itu, penduduk memiliki durasi tinggal minimal 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Yang kemudian adalah penduduk didefinisikan jadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan kayak bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan atau dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan tersebut lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Sensus pertama dilaksanakan pada tahun 1930 pada zaman Hindia Belanda. Sedangkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 90 hingga tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2010. Pertumbuhan penduduk tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi dan masalah penduduk. Jumlah akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia pun mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Death Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau fertilitas atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang terakhir perpindahan atau migrasi. Selanjutnya ada faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan, hidup, atau dalam pengertian lain, fertilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita.
Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan, jumlah tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian, umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1.000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Yang selanjutnya ada perpindahan atau migrasi. Migrasi di sini adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya, atau secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan dalam istilah lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Bila melewati batas suatu negara, maka disebut dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah satu negara, baik sebentar, daerah ataupun antar provinsi, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Di sini yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini yaitu Indonesia tuh memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai urutan nomor 4 dengan 250 juta jiwa. Kemudian di satu sisi bisa jadi keuntungan juga bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun di sisi lain juga bisa jadi kerugian. Kenapa? Karena jumlah penduduk besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan. Yang kedua yaitu situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980, jumlah penduduk yang berumur muda kurang lebih berjumlah 100 juta. Tolak ukur yang biasa digunakan menentukan umur muda adalah 30 tahun ke bawah. Namun dari jumlah itu sepertiganya berusia di bawah 15 tahun. Jumlah anak yang berada di bawah usia 15 tahun pun sekitar 22 juta orang. Dan menurut sensus penduduk pada tahun 2000, struktur umur penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok muda, yaitu umur dari 0 sampai 14 tahun, yaitu 36,6%. Yang kedua yaitu kelompok umur produktif dari 15 sampai 64 tahun sebesar 59,6%. Dan yang terakhir adalah kelompok umur tua, yaitu 65 tahun atau lebih dengan jumlah 3,8%. Selanjutnya ada persebaran atau distribusi penduduk, adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tersebut merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Pertumbuhan penduduk juga akan semakin meningkat jika jumlah kelahiran bayi lebih besar daripada jumlah keturunan. Dan demikian pula pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 tingkat migrasi. Jika jumlah penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk keluar, maka akan menyebabkan tingginya angka pertambahan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program keluarga berencana. Kurang efektifnya program KB
disebabkan karena keyakinan masyarakat setempat tentang jumlah anak dan rezeki yang mereka miliki serta rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat setempat yang menyebabkan sempitnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pertambahan penduduk juga terjadi akibat maraknya pernikahan di usia muda. Akibat kurangnya bimbingan dari orang tua dan pemerintah dampak pernikahan di usia muda. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan. Pertambahan penduduk juga yang tidak terkendali dapat meningkatkan jumlah angka kemiskinan, kualitas pendidikan yang semakin rendah, gizi buruk meningkat, dan juga dapat menimbulkan masalah-masalah yang baru. Misalnya meningkatnya angka pengangguran dan angka kriminalitas. Menekan pertumbuhan tersebut, penduduk dapat meningkat taraf hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi angka pengangguran karena orang tua terfokus pada anak yang jumlahnya lebih sedikit daripada anak dengan jumlah yang banyak. Serta anggaran pemerintah juga terfokus untuk jumlah yang sedikit. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih ada kekurangan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian adalah penduduk didefinisikan jadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan kayak bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan atau dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan tersebut lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Sensus pertama dilaksanakan pada tahun 1930 pada zaman Hindia Belanda. Sedangkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 90 hingga tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2010. Pertumbuhan penduduk tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi dan masalah penduduk. Jumlah akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia pun mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau fertilitas atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang terakhir perpindahan atau migrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Ini adalah kayak seperti ringkasan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian penduduk, yang kedua, dinamika kependudukan, yang ketiga, faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yang keempat, masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Yang pertama, pengertian penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk itu adalah individu atau sekelompok yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu tuh meliputi dari warga asli sama warga asing. Di Indonesia itu, penduduk memiliki durasi tinggal minimal 6 bulan dengan tujuan pasti menetap.
Yang kemudian adalah penduduk didefinisikan jadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan kayak bukti kewarganegaraan tetapi memilih tinggal di daerah lain. Selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan atau dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan penduduk, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan tersebut lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Sensus pertama dilaksanakan pada tahun 1930 pada zaman Hindia Belanda. Sedangkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 90 hingga tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2010. Pertumbuhan penduduk tersebut merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi dan masalah penduduk. Jumlah akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia pun mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau fertilitas atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang terakhir perpindahan atau migrasi. Selanjutnya ada faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan, hidup, atau dalam pengertian lain, fertilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita. Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan, jumlah tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Yang selanjutnya ada perpindahan atau migrasi. Migrasi di sini adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya, atau secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan dalam istilah lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Bila melewati batas suatu negara, maka disebut dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah satu negara, baik sebentar, daerah ataupun antar provinsi, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Di sini yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini yaitu Indonesia tuh memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai urutan nomor 4 dengan 250 juta jiwa.
Kemudian di satu sisi bisa jadi keuntungan juga bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun di sisi lain juga bisa jadi kerugian. Kenapa? Karena jumlah penduduk besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan. Yang kedua yaitu situasi struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980, jumlah penduduk yang berumur muda kurang lebih berjumlah 100 juta. Tolak ukur yang biasa digunakan menentukan umur muda adalah 30 tahun ke bawah. Namun dari jumlah itu sepertiganya berusia di bawah 15 tahun. Jumlah anak yang berada di bawah usia 15 tahun pun sekitar 22 juta orang. Dan menurut sensus penduduk pada tahun 2000, struktur umur penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok muda, yaitu umur dari 0 sampai 14 tahun, yaitu 36,6%. Yang kedua, yaitu kelompok umur produktif dari 15 sampai 64 tahun, sebesar 59,6%. Dan yang terakhir adalah kelompok umur tua, yaitu 65 tahun atau lebih dengan jumlah 3,8%. Selanjutnya ada persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tersebut merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Pertumbuhan penduduk juga akan semakin meningkat jika jumlah kelahiran bayi lebih besar daripada jumlah kematian. Dan demikian pula pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 tingkat migrasi. Jika jumlah penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar, maka akan menyebabkan tingginya angka pertambahan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program keluarga berencana. Kurang efektifnya program KB disebabkan karena keyakinan masyarakat setempat tentang jumlah anak dan rezeki yang mereka miliki serta rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat setempat yang menyebabkan sempitnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pertambahan penduduk juga terjadi akibat maraknya pernikahan di usia muda, akibat kurangnya bimbingan dari orang tua dan pemerintah dampak pernikahan di usia muda. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan. Tambahan penduduk juga yang tidak terkendali dapat meningkatkan jumlah angka kemiskinan, kualitas pendidikan yang semakin rendah, gizi buruk tempat, dan juga dapat menimbulkan masalah-masalah yang baru. Misalnya meningkatnya angka pengangguran dan angka kriminalitas. Menekan pertumbuhan tersebut, penduduk dapat meningkat taraf hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi angka pengangguran karena orang tua terfokus pada anak yang jumlahnya lebih sedikit daripada anak dengan jumlah yang banyak. Serta anggaran pemerintah juga terfokus untuk jumlah yang sedikit. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih ada kekurangan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada faktor-faktor demografik yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan, hidup, atau dalam pengertian lain, fertilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita.
Tingkat fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan, jumlah tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Kematian adalah ukuran jumlah kematian, umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1.000 individu per tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5, berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Yang selanjutnya ada perpindahan atau migrasi. Migrasi di sini adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya, atau secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan dalam istilah lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian suatu negara. Bila melewati batas suatu negara, maka disebut dengan migrasi internasional. Sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah satu negara, baik sebentar, daerah ataupun antar provinsi, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Selanjutnya ada masalah kependudukan di Indonesia, jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Di sini yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini yaitu Indonesia tuh memiliki. Selanjutnya ada persebaran atau distribusi penduduk. Adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tersebut merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Pertumbuhan penduduk juga akan semakin meningkat jika jumlah kelahiran bayi lebih besar daripada jumlah kematian. Dan demikian pula pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 tingkat migrasi. Jika jumlah penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk keluar, maka akan menyebabkan tingginya angka pertambahan penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program keluarga berencana. Kurang efektifnya program KB disebabkan karena keyakinan masyarakat setempat tentang jumlah anak dan rezeki yang mereka miliki serta rendahnya latar belakang pendidikan masyarakat setempat yang menyebabkan sempitnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pertambahan penduduk juga terjadi akibat maraknya pernikahan di usia muda, akibat kurangnya bimbingan dari orang tua dan pemerintah dampak pernikahan di usia muda. Selanjutnya adalah pertambahan penduduk yang meningkat pesat dan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan. Tambahan penduduk juga yang tidak terkendali dapat meningkatkan jumlah angka kemiskinan, kualitas pendidikan yang semakin rendah, gizi buruk meningkat, dan juga dapat menimbulkan masalah-masalah yang baru. Misalnya meningkatnya angka pengangguran dan angka kriminalitas. Menekan pertumbuhan tersebut, penduduk dapat meningkat taraf hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi angka pengangguran karena orang tua terfokus pada anak yang jumlahnya lebih sedikit daripada anak dengan jumlah yang banyak. Serta anggaran pemerintah juga terfokus untuk jumlah yang sedikit. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih ada kekurangan. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.